memberi DEA keleluasaan di Brazil dan membuat Lula panik di Planalto karena Washington membuka front yang coba ditahan pemerintah Brazil selama yang mereka bisa. Perang melawan PCC dan Komando Vermelho kini keluar dari pembicaraan internal keamanan publik dan masuk ke dalam radar aparat anti-narkoba Amerika Serikat. Dengan kekuatan untuk melacak uang, memblokir aset, mencocokkan informasi, menekan bank, dan menargetkan operator yang menggunakan Brasil sebagai platform internasional kejahatan. Pada pagi hari Jumat 29 Mei 2026, Brasilia terbangun dengan masalah politik yang sangat besar. Trump tidak menunggu Lula memimpin permainan. Marco Rubio menyampaikan peringatan itu, dan DEA kini memiliki lebih banyak ruang untuk bertindak dalam kerjasama, intelijen, dan investigasi terhadap jaringan yang terkait dengan perdagangan narkoba. Siapa yang bisa menahan kemajuan ini sekarang? Mengapa Istana Planalto bereaksi dengan ketakutan? Bagaimana Lula akan menjelaskan bahwa dia memerangi kejahatan sementara dia mencoba menghambat bantuan Amerika? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Keputusan Washington tidak berarti agen asing mengendalikan polisi federal di dalam Brazil, tetapi berarti sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi Istana Planalto. Amerika Serikat mulai memperlakukan dua faksi terbesar di Brazil sebagai ancaman keamanan internasional. Ini mengubah bobot penyelidikan, perlakuan terhadap uang dari jaringan-jaringan ini, serta komunikasi dengan bank, pelabuhan, bandara, dan operator yang muncul di jalur-jalur yang mencurigakan. DEA sudah beroperasi di luar wilayah Amerika melalui kantor-kantor regional, pertukaran bukti, intelijen, pelatihan, dan investigasi bilateral. Sekarang Brasil ikut dalam perdebatan ini mengenai sorotan langsung dari Washington. Fakta barunya adalah dampak praktis terhadap struktur pemberantasan perdagangan narkoba. Trump membuka jalan politik agar Badan Anti Narkoba Amerika bisa menekan di mana pemerintahan Lula sebelumnya berusaha menurunkan tensi. DEA tidak perlu turun ke jalan dengan sirene untuk menimbulkan kerusakan besar. Lembaga itu bekerja lewat aliran uang, jalur, permintaan kerjasama, basis data, nama-nama yang beredar di luar Brasil, dan hubungan dengan jaringan yang membawa narkoba ke pasar internasional. Istana Planalto terpukul karena reaksi dari Lula dan sekutunya tidak dimulai dengan perayaan melawan PCC dan Komando Vermelho. Itu dimulai dengan ketakutan akan intervensi, kritik terhadap kedaulatan, dan upaya untuk menjadikan Washington sebagai biang masalah. Disitulah pihak kanan menemukan amunisi. Ketika pemerintah lebih sibuk mengeluhkan tekanan dari Amerika daripada merayakan sebuah alat untuk melawan kelompok yang menguasai wilayah, mencuci uang, dan menantang negara, persepsi publik menjadi sangat buruk. Trump muncul sebagai orang yang memperketat pengepungan. Lula muncul sebagai orang yang mencoba menjelaskan mengapa pengepungan itu berbahaya. Marco Rubio menyatakan bahwa organisasi-organisasi Brasil termasuk yang paling kejam di Brasil dengan jaringan yang tersebar di seluruh wilayah dan mencapai Amerika Serikat. Pesannya sederhana. Jika narkoba melewati perbatasan, jika uang lewat bank, jika operator bepergian, jika perusahaan fiktif menggerakkan dana di luar pengawasan, masalahnya bukan lagi hanya milik Brasil. Kejahatan menjadi internasional. Dan Trump juga memutuskan untuk menginternasionalkan responnya. Lula mencoba mempertahankan pendapat bahwa pemberantasan kelompok kriminal harus diselesaikan hanya oleh pemerintah Brazil. Kalimat itu terdengar bagus untuk pidato politik, tapi kehilangan kekuatannya ketika warga melihat ke Rio de Janeiro, Sao Paulo, perbatasan, penjara, pelabuhan, dan komunitas di mana kekuasaan paralel yang menentukan aturan. Jika negara Brasil bisa menyelesaikannya sendiri, Washington tidak akan menemukan ruang politik untuk masuk ke dalam perdebatan ini dengan begitu kuat. Celso Amorim mencoba membangun jalan keluar darurat. Dia menerima pentingnya kerjasama dalam isu seperti pencucian uang dan perdagangan senjata, tetapi menolak penggunaan langkah tersebut sebagai dalih untuk intervensi asing. Pernyataan ini menunjukkan besarnya ketidaknyamanan di dalam pemerintahan. Pihak istana tahu bahwa mereka tidak bisa secara terbuka mengatakan bahwa mereka menentang kerjasama anti-narkoba, tetapi mereka juga tidak ingin memberikan kepada Trump simbol bahwa Gedung Putihlah yang mengambil inisiatif paling tegas terhadap faksi-faksi terbesar di Brazil.
Masuknya DEA ke dalam permainan ini terutama menargetkan keuangan faksi-faksi tersebut. Penyelidikan terbaru di Brazil sudah menunjukkan adanya jaringan penipuan, pencucian uang, perusahaan yang digunakan sebagai kedok, dan struktur keuangan paralel yang terkait dengan kejahatan. Otoritas Brasil telah mengidentifikasi fintech yang dicurigai, telah memindahkan sekitar 26 miliar real antara tahun 2022 dan 2021. Angka ini membantu menjelaskan mengapa manuver Amerika ini mengganggu. Kita tidak hanya berbicara tentang tempat penjualan narkoba, senjata di daerah kumuh, atau perebutan wilayah. Kita sedang berbicara tentang uang yang beredar di sistem keuangan, bahan bakar, perdagangan, perusahaan, dan transportasi. Operator yang menggunakan rekening di luar Brasil bisa menjadi target. Perantara yang bepergian ke Amerika Serikat bisa ditolak masuk. Bank yang berurusan dengan dana mencurigakan bisa diwajibkan untuk memblokir dan melaporkan. Sebuah perusahaan yang terhubung dengan jaringan kriminal bisa kehilangan akses ke bisnis dan kredit. Ketakutan di Planalto juga bersifat elektoral. Flávio Bolsonaro pergi ke Gedung Putih, berbicara dengan Trump dan menyatakan bahwa dia meminta sikap tegas terhadap PCC dan Komando Vermelho. Beberapa hari kemudian, Washington menerapkan langkah tersebut. Bagi kubu kanan, pesannya jelas. Sementara Lula berbicara tentang risiko campur tangan, Flávio muncul membela pengadilan dengan Amerika Serikat, Eropa, Israel, dan Argentina untuk menghadapi faksi-faksi yang sudah menjadi masalah transnasional. Pemerintah mungkin bisa mencoba menyebut ini sebagai politisasi, tetapi keamanan publik sudah menjadi isu utama bagi jutaan warga Brasil yang hidup dalam ketakutan dan melihat kejahatan semakin merajalela. Mulai 5 Juni 2026, situasinya menjadi semakin sensitif karena penetapan sebagai organisasi teroris asing mulai berlaku dalam sistem Amerika. Hal ini meningkatkan risiko hukum bagi siapapun yang memberikan dukungan, menggerakkan sumber daya, memfasilitasi bisnis, atau menjadi perantara bagi jaringan-jaringan tersebut. Sanksi ini berlaku dalam cakupan hukum Amerika, di bank-bank Amerika, pada visa, dalam daftar-daftar, dan dalam penyelidikan yang melintasi perbatasan. Bagi mereka yang mengira bahwa PCC dan Komando Vermelho hanya bisa dianggap sebagai masalah lokal, Trump telah menjadikan isu ini bertaraf internasional. Pemerintahan Lula jadi terpojok karena reaksi yang berlebihan bisa terlihat seperti pembelaan tidak langsung terhadap kelompok-kelompok tersebut. Tidak ada jawaban yang nyaman ketika Gedung Putih mengambil alih ruang yang ditinggalkan oleh Brasilia. Trump memahami hal ini. DA masuk sebagai bagian teknis dari mekanisme ini, tapi dampaknya bersifat politis. Bagi Lula, hal ini membongkar upaya untuk memperlakukan masalah ini hanya sebagai perdebatan internal Brazil. Bagi Trump, ini adalah ajang unjuk kekuatan, menunjukkan bahwa ketika kejahatan melintasi perbatasan, Washington mampu menembus birokrasi. Sekarang Istana Planalto harus memilih antara bekerja sama dengan operasi ofensif yang tidak mereka kendalikan atau melawan dan membayar harga politiknya. Polisi Federal, Kementerian Kehakiman, Itamaraty, dan bidang diplomatik harus menghadapi permintaan, peringatan, informasi, dan tekanan yang akan semakin meningkat. Langkah selanjutnya bisa datang dalam bentuk nama-nama yang dimasukkan seorang Lula untuk bertemu seorang Lula, bahwa deportasi, peringatan kepada bank, operasi bersama, dan lebih banyak tekanan terhadap jalur yang digunakan oleh jaringan perdagangan narkoba. Lula pada bank, operasi bersama, dan lebih banyak tekanan terhadap jalur yang digunakan oleh narkotika. Saya Wilson Arus Global, dan tujuan saya adalah membuat Anda menjadi yang pertama untuk berkumpul secara internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar, kebenaran setiap hari. Tautan Lula, Presiden. Bagus sekali Jackspos. Lula, kumpulkan presiden. Video ini, beri suka pada video ini. Berlanggananlah ke kanal. Dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin baik. Lula, yang pertama kali di kanal. Dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas. Kumpulkan Alves.